Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari kaum muda yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan Suara Veritas. Salam Veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari kaum muda yang terkasih, Injil hari ini menyadarkan kepada kita tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Sebuah pertanyaan, siapakah sesamaku? Dalam mempersiapkan renungan dari sabda Tuhan hari ini, mengingatkan saya akan pengalaman sakit, yaitu 4 bulan yang lalu, tepatnya di bulan Juni, saya dirawat di rumah sakit selama 5 hari karena menjalankan operasi. Sesudah dinyatakan pulih, saya diizinkan kembali ke biara. Namun karena imun saya turun, saya batuk pilek, dan saya dianjurkan untuk swab. Hasil swab adalah positif virus corona. Maka saya dirawat lagi di rumah sakit dengan status OTG, orang tak gejala, karena penciuman dan rasa masih seperti biasa. Saya dirawat di ruangan tersendiri.
saya ketemu pasien lain pada saat kami berjemur. Saat berjemur dengan protokol kesehatan yang ketat, jaga jarak dan pakai masker double. Pada saat berjemur, saya berusaha tidak duduk diam, tapi menggerakkan badan dengan menggerakkan gerakan sederhana, yaitu menggerakkan kepala, leher, tangan, kaki, badan, ke samping, ke belakang, untuk supaya badan semakin segar. Di hari berikutnya, saya juga lakukan hal yang sama. Di hari yang ketiga, sudah ada sesama pasien yang mengikuti, yaitu berjemur sambil menggerakkan badan. Saya melihat beberapa yang mengikuti gerakan tersebut. Akhirnya, saya spontan memandu untuk melakukan olahraga sederhana, yaitu menggerakkan kepala, leher, badan, kaki, tangan. Olahraga sederhana ini diulang sampai beberapa kali. Setiap hari kami berjemur dengan melakukan gerakan sederhana ini. Reaksi dari yang mengikuti adalah terima kasih. Ternyata membawa kesegaran dan rasa enak di badan. Saya juga mengatakan kepada sesama pasien bahwa makanan yang disiapkan, obat-obatan yang diberikan, kita makan dan minum teratur. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Pasti cepat sembuh. Saya dirawat di rumah sakit selama 5 hari dan dilakukan beberapa tahap pemeriksaan dan dinyatakan sembuh dari COVID. Bapak, Ibu, saudara dan saudari kaum muda yang terkasih, dalam situasi sakit, Tuhan menggerakkan hati saya untuk memberikan semangat, support kepada sesama yang sakit. Sederhana tapi membawa efek yang luar biasa. Injil hari ini mengingatkan saya bahwa ketika saya sakit, Tuhan mengirimkan pertolongan kepada saya, yaitu melalui para dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya untuk merawat saya di saat saya tak berdaya. Bapak, Ibu, saudara dan saudari kaum muda yang terkasih, saya kembali ke pertanyaan awal. Siapakah sesamaku? Penginjil Lukas telah menjabarkan secara jelas tentang perumpamaan dari Tuhan Yesus dalam sabdanya yang kita dengar hari ini. Sesamaku adalah orang yang sedang susah, sakit, terluka, yang sedang stres, orang-orang yang sedang dalam kesulitan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Sesama kita yang sedang sakit, susah, tidak jauh dari kita. Ada dalam keluarga, komunitas, di lingkungan kerja kita, dan bahkan di tetangga kita. Tuhan selalu mengaruniakan rahmat kasih kepada yang mendengarkan sabdanya. Injil hari ini mengajak kita untuk peduli dan bela rasa kepada sesama kita. Bela rasa tumbuh dalam diri orang yang mendengarkan Allah, orang yang mendengarkan sabdanya. Bapak Santo Dominikus, pelindung yayasan kita, sudah memupuk semangat bela rasa kepada sesama yang jatuh kelaparan. Dan Santo Dominikus tidak tinggal diam, tapi melakukan sesuatu, yaitu menjualkan buku-buku tulisan tangannya sendiri. Karena pada zamannya belum ada laptop, komputer seperti sekarang ini. Buku catatan yang sangat berharga baginya. Namun Santo Dominikus menjual untuk memenuhi kebutuhan saudara yang kekurangan. Mari kita meneladani semangat bela rasa Santo Dominikus. Mari kita membuka hati, budi, seluruh diri kita untuk sesama kita yang membutuhkan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari,
Tuhan menggunakan tangan, hati, pikiran, kebaikan kita untuk membantu orang lain, agar orang yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan juga mengalami sentuhan kasih Tuhan. Jangan pikirkan hal yang mewah, yang wah, tetapi sederhana, yang bisa kita lakukan untuk sesama kita yang membutuhkan. Semoga kita siap PK menjadi orang Samaria tanpa memperhitungkan batas-batas suku, agama, status sosial, serta mau berkorban dengan kemurahan hati, kebaikan hati bagi sesama yang menderita. Tuhan mempunyai banyak cara untuk mewujudkan kasih-Nya melalui kesaksian hidup kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu atas sabda-Mu hari ini yang telah membuka hati kami untuk melihat kebaikan-kebaikan. Mampukanlah kami untuk menjadi sesama bagi sesama kami yang menderita, yang sakit, yang sungguh membutuhkan pertolongan kami. Semoga kami membuka hati kami untuk sesama kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.